Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Prime Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang sama mitra dari Base Corporation, yaitu namanya Rian, teman-teman. Dan Ya, kalau boleh tahu asal dari mana ya? kalau asal dari Tasikmalaya. Asli Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, terus berarti tinggal di Tasikmalaya berarti? Ya, tinggal di Tasikmalaya, cuman sebelum gabung di PT BES ini di Purwokerto, Jawa Tengah. Oh, di Purwokerto. Waduh. Karena di sana kerja sama orang tua, bantu-bantu orang tua. Nah, ngomongin kerjaan, background Rian ini sebelum gabung di Business Corporation ini apa sih? Dulu sebelum gabung di bisnis PT BES Corporation ini tukang stiker. Tukang stiker. Tukang stiker. Maksudnya tukang stiker Spotlight. Oh, spotlight buat motor. Motor mobil. Dulu pas lulus sekolah itu pernah jadi karyawan juga. Jadi karyawan 2 tahun. Oh, jadi karyawan 2 tahun cuman di pabrik. Enggak, jadi ini marketing. Cuman marketingnya jadi admin WhatsApp sama Shopee kayak gitu. Oh. Jual online produk-produk ini. Nah, itu berapa lama tuh dari jadi karyawan itu? Jadi karyawan itu dari pas lulus sekolah sampai 2019. Lulus sekolah tahun? Sampai 2020. Lulus sekolah kan 2018 awal. 2018. Lulus SMK. Berarti 2 tahun lebih mungkin ya? Iya. 2 tahun lebih. Tahun Nah, lebih. setelah jadi karyawan, terus langsung ke bisnis Base Corporation kah? Atau memang ada kerjaan lain? Nah, setelah jadi karyawan, waktu itu kan 2019 kan masuk kuliah. Masuk kuliah, terus sambil kerja jadi karyawan ya. Cuman kalau karyawan itu nggak enaknya karena kan ibaratnya saya di Purwokerto itu ngerantau ya. Setiap saya mau pulang, baru beberapa hari ditelepon gitu kan. Oh. Nah, terus kayak nggak enak lah masa bergantung segini-gini terus gitu ya. Bukannya nggak bersyukur masalah gaji ya. Iya. Kalau masalah gaji sih alhamdulillah cukup lah gitu. Cuman ya berpikirnya masa kayak gini terus. Nah, akhirnya bantu orang tua aja. Karena di orang tua kan kita enaknya bebas gitu kan. Kerja dari pagi sampai maghrib juga nggak terlalu ada tekanan karena kan sama orang tua gitu. Nah, tapi masih sambil kuliah. Oke. Nah, tadi kan sempat bilang Rian ini kuliah. Berarti kuliah sambil kerja. Iya. Nah, kerjanya ini yang tadi stiker itu. Iya, Oh, berarti kuliah nyambi kerja. Oh. Nah, kalau boleh tahu kuliah udah lulus apa belum? Udah. Udah lulus. Lulus tahun berapa berarti? Baru kemarin 2023 bulan Juli. Lulus kemarin. Sebenarnya harusnya lulusnya 2022. Cuman dosennya terlalu sayang. Iya. Dosen terlalu sayang Iya. ya. Oke. Nah, ngomongin bisnis Base Corporation Syariah ini. Awal gabung di bisnis Base Corporation ini apa sih? Lo boleh tahu? Nah, awal gabungnya itu sebenarnya nih cerita dulu ya. Sebenarnya dulu tuh haters. Bener-bener hatersnya itu yang apa ya namanya? Misalkan nih ada orang yang mau nawarin ke teman saya. Nah, saya itu ngehasut teman saya. Ngehasutnya gimana tuh? Ngehasutnya tuh seperti kalau ada si ini jangan didengerin, nipuan bisnisnya. Sampai segitunya. Jadi menolak itu bukan buat diri sendiri tapi ngajak orang supaya nggak gabung. Gitu. Iya, pertamanya. Karena waktu itu mikirnya itu ya sama kayak bisnis-bisnis sebelumnya yang pada tumbang kayak gitu. Berarti alasan Rian sebelumnya jadi haters itu apakah memang pernah berkecimpung di dunia bisnis seperti ini atau memang ada faktor lain? Kalau terjun sih belum pernah. Belum pernah. Ya. Cuman ada beberapa teman saya yang pernah. Terus melihat rata-rata 80% gagal. Oh gitu. Iya, di bisnis seperti ini dulunya. Makanya waktu itu udah mandang ya udah ini bisnis penipuan nih, jelek segala macem. Cuman waktu dari bulan Maret, bulan Maret waktu itu bapak saya gabung. Maret 2023. 2023 bapak saya gabung. Nah, saya tuh marah ke bapak saya, ngapain gabung bisnis kayak gini? Ya kan waktu itu bisnis penipuan kok, teman saya juga banyak yang gagal. Cuman bapak saya
nggak banyak ngomong, cuma ya itu mah pandangan kamu katanya. Mungkin kamu belum tahu. Sampai waktu itu dipaksa kan di program di PTBS ini ada program SLC yang SLC Itikaf 72 jam. Nah, waktu itu bapak saya lagi di Tasik. Nah, saya lagi di Purwokerto. Lagi di warung kios kolet bapak saya. Dipaksa ayo ke Bandung ikut SLC. Lah ngapain? Lah kamu kan katanya, saya kan waktu SMK itu mondok di Tasik di Pondok Pesantren Sukahideng ya. Masa kamu lulusan pondok gak mau ngaji gitu kan, gak setiap hari juga waktu itu. Sampai dikatain mau jadi apaan kamu katanya, lulusan pondok tapi gak mau ngaji. Nah waktu itu ya gak ada salahnya juga. Pas saya ikut SLC, itu sumpah berbaliknya itu kebetulan pas udah SLC ya kan diingetin tentang dosa riba. Karena kan di PTBS ini punya visi membantu umat terbebas dari hutang riba. Nah waktu itu pas SLC itu diingetin dari kayak dosa riba itu punya 73 pintu dosa. Bahkan dosa yang paling rendahnya aja sama aja kita berzina sama ibu sendiri. Nah saya keinget saya punya motor nyicil. Waktu itu saya langsung ya Allah, berarti saya pas waktu nanda tangan beli motor ini, nyicil motor ini, sama saja saya ngejinain ibu sendiri. Zina sama cewek lain aja dosa kan, apalagi sama ibu sendiri kan. Dosanya seperti apa gedenya. Makanya waktu itu langsung ada pikiran, berarti kalau misalkan usaha bapak saya waktu itu modalnya minjem ke bank tapi malah menurun, berarti Allah tuh masih sayang sama bapak saya gitu. Nah waktu itu kebetulan udah SLC, besoknya kan selesainya tuh hari Minggunya ada acara GSS dan sukses seminar yang buat perayaan itu. Nah pas di GSS banyak ada dari Garut waktu itu umur 17 tahun mau jalan ke 18 tahun, laki-laki udah tembus motor. Masih muda, udah punya pendapatan, bahkan bisa beli kendaraan cash. Masa saya yang udah waktu itu umur 23 masa nggak bisa gitu, ujung-ujungnya nyicil. Bahkan pengen beli HP pun nyicil gitu. Beli HP sampai nyicil. Karena waktu itu saya punya prinsip seperti ini, kalau nggak punya cicilan nggak semangat kerja. Waktu itu punya prinsip seperti itu. Jadi waktu itu punya prinsipnya tuh yang ya ternyata sekarang itu ternyata salah. Jadi dengan nyicil kita punya target, punya tujuan. Ya gitu karena pikiran saya kalau nggak punya cicilan ya kita kerja ya cuman yang penting ada buat makan, buat rokok, udah. Okay. Tapi kalau kita punya cicilan kan mau nggak mau kita harus ada pendapatan setiap bulannya buat nyicil itu. Nah waktu itu ada prinsip seperti itu. Tapi pas udah SLC terus ikut GSS terus saya mendalami lagi mengenai PTBS. Ternyata beda dari yang lain. PTBS luar biasa gitu. Nah, pandangan Rian, kan tadi kan katanya beda. Ini menarik karena sebelumnya Rian ini kan haters. Terus tiba-tiba diajak bapaknya secara paksa, gitu kan, ikutan SLC, Spiritual Leadership Camp kan. Nah, terus disuruh ikutan lagi GSS. Berarti kan dari SLC ini kan dapat sisi positifnya berarti kan. Betul. Ya bisa dibilang hidayah mungkin ya. Hidayah meskipun belum berkecimpung ke dalam bisnisnya. Itu kan yang penting tahu dosanya dulu berarti kan. Nah, itu ketika di GSS itu kan lihat orang yang dapat motor. Gitu kan. Nah, setelah berjalan dari situ kelanjutan menjalankan bisnisnya gimana tuh? Nah, waktu itu udah acara GSS ya, terus kan pulang. Nah, pulang ke Tasik dulu, terus berangkat lagi buat kerja lagi ke Purwokerto. Nah, mikir-mikir lagi tuh, lihat di TikTok banyak FYP mengenai bisnis ini. Ada beberapa video lewat aja tuh di TikTok. Waktu itu di TikTok lewat terus ada satu malam itu sebelum tidur, kan kalau sebelum tidur tuh suka scroll TikTok dulu, kalau gak YouTube. Muncul terus mengenai bisnis ini tuh, kenapa muncul terus ya? Terus ambil positif aja, mungkin bisnis ini petunjuk gitu, petunjuk buat merubah kehidupan ataupun buat menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Makanya waktu itu pengen gabung, kendalanya di modal. Pasti kendalanya di modal sih. Waktu itu ya saya sambil ikhtiar gitu kan, ikhtiarnya sambil nabung gitu. Cuman kehalang sama cicilan motor. Waktu itu saya punya cicilan motor kan, bahkan sekarang juga masih. Nah, cicilan motor,
susah ya gitu nabung buat gabung di PT BES, padahal modalnya itu cukup rendah, cukup dengan 2,6 juta saja. Tapi kenapa saya nggak punya tabungan, nggak punya aset yang mungkin bisa dijual langsung, yang aset pribadi saya. Nah waktu itu nekat nggak nyicil motor 2 bulan. Nyicil motor 2 bulan. Nyicil motor 2 bulan, terus uangnya dibuat gabung. Dipakai buat gabung. Sampai waktu itu saya kan telat 2 bulan, mau jalan ke 3 bulan baru dibayar 1. Sampai ditelepon sama leasing. Ya katanya telat 2 bulan waktu itu. Telat 2 bulan. Ya nggak apa-apa waktu itu karena ya saya mau hitungannya kayak pengorbanan lah buat gabung di bisnis ini gitu. Karena kan kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah lunas. Oh sekarang udah lunas ya? Lunas. Alhamdulillah. Nah, berjalannya waktu, berarti kan posisi Rian itu kan sebelumnya berarti udah langsung didaftarin sama orang tua kan berarti kan? Waktu itu sponsornya orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Nah terus kan udah didaftarin nih. Nah karena memang nggak dijalanin kan? Waktu sebelumnya itu dijalanin cuman nggak fokus. Oh dijalanin cuman nggak fokus. Ya karena masih kuliah, kerja juga. Terus juga ya anak muda kalau malam main gitu. Belum terlalu fokusnya seperti itu. Nah berarti jalanin. Nah itu modal itu kan dari hasil dari ini kan? Yang asalnya buat cicilan. Ya. Itu akhirnya dipakai buat gabung. Itu sama orang tua Rian apa sama Riannya sendiri? Sama saya sendiri. Karena kan walaupun saya kerja di orang tua, saya tetap digaji. Waktu itu digaji sama orang tua itu 100.000 bersih. Per hari. Jadi disimpan saya kan di kios tuh kerjanya. Nah, kalau di kios kayak pasar itu kan ada misalkan dari bank itu ada yang narik setiap jam 1, jam 2 ditarik mau nabung enggak gitu. Nah, saya nabung. Jadi setiap akhir bulan saya ngambil tabungan buat nyicil motor waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan juga saya nggak pulang selama hampir 4 bulan tuh. Di Purwokerto berarti? Purwokerto nggak pulang ke Tasik. Ya salah satunya buat ngumpulin itu. Buat gabung di sini. Wah, ini menarik nih karena sebelumnya haters terus tiba-tiba gabung dipaksa orang tuanya itu. Makanya saya bersyukur sama orang tua saya udah maksa ternyata ya sekarang malah gabung. Iya, malah gabung malah fanatik sekarang. Nah, pandangan Rian ketika jadi haters kita tarik mundur lah. Pandangan Rian ketika jadi haters itu pandangan terhadap bisnis ini apa sih maksudnya? Waktu itu ya mikirnya karena bisnis ini itu mungkin sama kayak bisnis yang lain di luar sana. Yang keduanya ngajak-ngajak orang. Yang ketiganya produknya juga nggak laku kan, nggak ada di TV, nggak ada di toko-toko. Itu mikirnya seperti itu. Dan ternyata ya emang sistemnya juga beda kan. Ini kan penjualan langsung. Nah dari situ baru ngerti. Ya karena di bisnis ini juga nggak mandang latar belakang. Waktu itu saya juga mikir kalau saya lulus, malah saya cuma D3. D3. Walaupun saya punya ijazah, tidak menutup kemungkinan saya bisa sukses. Karena mungkin kalau kerja di luar rata-rata ya saya bukan ngejelekin kuliah ya. Rata-rata yang baru lulus kuliah itu ya nyari loker kayak gitu kan. Bahkan waktu itu saya mikirnya juga kenapa kita belajar jangan ambil kuliah lah, misalkan belajar waktu SMK sampai kuliah misalkan 3 tahun sampai 7 tahun. Itu buat ngebelain ijazah, dan ijazah itu rela ditukar dengan gaji UMR. Iya. Kenapa kita belajar 7 tahun, 6 tahun 7 tahun kita mau buat belain gaji UMR. Nah, di PT BES belajarnya cuma 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan saja. Potensinya besar, asetnya ada. Kenapa kita nggak mau? Padahal cuma 3 bulan, itu pun nggak setiap hari. Ya, tanpa merendahkan pekerjaan apapun, gitu kan. Karena mungkin ya masing-masing orang punya pilihan lah. Ada yang memang mau jadi karyawan atau setelah lulus kuliah itu jadi apa, ada yang jadi guru, jadi PNS, ya itu pilihan masing-masing gitu kan. Ya. Karena ini pilihan dari Rian sendiri kan berarti kan. Nah terus ketika udah gabung, itu berapa lama
Rian dapat penghasilan dari bisnis Base Corporation ini? Nah waktu itu saya kan gabung Juni awal. Nah karena kan saya bener-bener nol, nggak ada basic bisnis yang di dunia jaringan, nggak pernah terjun. Nah waktu itu bulan Juni sampai Juli ya udah nggak fokus ke hasil tapi fokus ke belajar, promosi di online. Waktu itu pernah waktu gabung baru 2 minggu nyoba prospek offline, ya penolakan. Nah waktu itu saya nggak mikir apa-apa, cuman berarti ilmu saya belum ada gitu, belum menguasai. Makanya setiap saya ada ada kesusahan ataupun ada penolakan, berarti saya nggak pernah baper ataupun merasa gimana gitu. Berarti ilmu saya aja yang belum nyampe gitu. Kalau misalkan ilmunya udah ada, udah menguasai marketing plan-nya, insya Allah pasti bisa. Dan alhamdulillah pas masuk bulan Agustus, saya alhamdulillah udah ada udah paham lah gitu mengenai prospek, mengenai produk. Nah di bulan Agustus baru ada penghasilan. Berarti dalam jarak jangka waktu dari bulan Juni, Juli, Agustus. Ya. Berarti itu pun bulan Juni sama Juli itu nggak fokus. Nggak fokusnya apa? Nggak fokusnya yang pertama kuliah. Kalau nggak kuliah ya kerja. Paling ada waktu megang HP itu sama promosi itu malam, kalau nggak waktu senggang aja, waktu istirahat. Kan malam juga nggak fokusnya itu, kadang ya namanya anak muda ada temen yang nyamper ayo main nongkrong. Nah agak fokusnya di situ. Nah pas udah masuk bulan Agustus nyobain fokus di sini karena udah selesai kuliah juga. Ternyata kalau fokus mah bener ada hasilnya, dan hasilnya juga enaknya kita nggak capek gitu kan, nggak capek. Mungkin kalau jadi ya bukannya saya ngerendahin kerjaan saya yang dulu, kalau kerjaan yang sebelumnya kan kalau mau dapat uang itu harus waktu kepake, tenaga kepake. Tapi penghasilan udah tentu, maksudnya kan, dibandingkan dengan berbisnis. Iya. Cuman memang ada sebuah perbedaan cara kerja, ya kan? Kalau jadi karyawan kita kerja sekeras apapun gaji tetap begitu UMK. Tapi kalau di bisnis kita kerja keras, kita dapat hasilnya bahkan bisa lebih besar dari penghasilan sebelumnya ketika jadi karyawan gitu kan. Nah, terus percaya nggak sih di bisnis Base Corporation ini? Karena gini, di bisnis ini kan ada yang ditawarkan. Selain dari komisi, penghasilan lebih besar, terus itu ada bonus-bonusnya. Nah, sebelumnya percaya apa enggak? Ya, sebelumnya ya sama, iming-iming doang. Ini mah iming-iming. Pasti kalau misalkan udah nyampe pun susah diklaim dengan beberapa alasan. Waktu itu mikirnya seperti itu. Ya karena nggak masuk akal aja. Modal 2,6 juta punya potensi aset 1,67. Nggak masuk akal. Mikirnya perusahaan mana lagi ini? Iya, mana lagi 1,67. Itu pun jangka waktu 1 sampai 3 tahun. 1,6 tuh ini nggak masuk akal, ini bodong ini waktu itu mikirnya. Ternyata pas tahu sistemnya, tahu sistem penjualannya seperti apa, cara jalannya bisnisnya seperti apa, iya juga ya, masuk akal juga. Dan saya belum nemu perusahaan kayak gini. Apalagi banyak fakta-faktanya, banyak yang udah berhasil, kan? Yang paling bikin yakin lagi, banyak yang berhasil, yang latar belakangnya nggak berpendidikan, ada yang kuli bangunan, ada yang lulusan SD, ada yang tukang bakso, ada yang tukang barang bekas. Contohnya ada salah satu mentor dari orang Garut ya. Orang tuanya itu tukang barbek lah kalau di Sunda, barang bekas. Ya. Dia bisa beli Pajero cash. Iya. Saya yang lulusan, maksudnya alhamdulillah berpendidikan gitu ya, maksudnya berpendidikan itu lulusan SMK kuliah. Kenapa nggak bisa? Kalah. Iya, kenapa kalah gitu. Sedangkan orang tuanya seperti itu, bahkan sekolahnya cuma sampai SMK doang, bisa. Kenapa saya nggak bisa? Toh dia juga makan nasi, saya juga makan nasi. Kenapa nggak bisa? Nah, lebih yakin di situ. Lebih yakin dan lebih giat gitu ya buat ngejalanin bisnisnya. Karena memang bukan hanya background itu aja. Kemarin aja kan saya ngobrol sama Fajar, umur 19 tahun. Dia udah raih motor. Rian umur berapa berarti sekarang? Sekarang umur 24.
Umur 24. Saya umur 25 aja kalah gitu sama Fajar yang umur Ya 19 makanya itu tahun gitu. yang menjadi memotivasi saya, kenapa anak muda yang kayak Fajar itu umur 19 tahun bisa, oh saya nggak bisa. Padahal yang makan nasi duluan kan saya. Iya, gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa gitu ya? Apalagi Fajar memang kemarin kan dia bilang memang nggak punya background untuk berbisnis gitu kan, tapi kok bisa gitu kan. Nah, jadi ini sebuah pembelajaran mungkin buat penonton, teman-teman di luar sana. Ini nggak ada settingan apapun, karena memang ini di bisnis ini real, gitu kan. Siapapun, umur berapapun, dari agama apapun, suku manapun, bisa punya kesempatan buat raih bonusnya, buat punya penghasilan di bisnis based corporation ini. Nah, Rian, balik lagi. Penghasilan pertama di bisnis based corporation ini berapa pendapatan? Waktu maksudnya per harinya per bulannya? Pendapatannya mau per hari mau per bulan? Waktu itu kita dapat pendapatan itu, masih inget tuh, bulan Agustus tuh tanggal 8. Itu pendapatan pertama. Pendapatan pertama. Dapat 500.000. 500.000? Iya. Wow. Dari profit sponsor sama profit pasangan. Widih. Dari situ ternyata enak juga ya. Kita cuman main HP. Itu sehari? Sehari. Oke. Kita cuman main HP, bisa rebahan, terus bisa lebih banyak waktu juga. Apalagi kan anak muda, pastilah pengen banyak waktu buat main lah, buat nongkrong lah. Jadi kita itu pengen, waktu itu saya itu punya planning, kalau misalkan saya terjun di sini, terus saya menguasai ilmu marketing plan-nya, misalkan kita nongkrong, ya nggak cuma nongkrong doang, tapi sambil ngejalanin gitu ke teman-teman yang pengen yang pengen punya penghasilan lebih, bahkan banyak teman saya yang pengangguran. Nah, jadi saya tuh pengen ngebantu seperti itu. Berarti secara penghasilan Rian udah dapet, ya kan, dari bisnis based corporation ini kan. Nah, secara bonusnya itu kan ada, kita punya kesempatan dapat motor, mobil, rumah. Nah, itu udah dapat apa belum? Kalau aset belum. Kalau aset belum. Oke, target. Kalau target insya Allah paling lambatnya akhir tahun lah. Paling lambat tembus akhir tahun. New Ambassador. Tembus motor, ya. 20 juta berarti. Itu target. Oh, ini keren nih. Jadi yang punya bisnis yang berkecimpung di bisnis based corporation ini memang kita itu harus punya target, bukan target dari perusahaan. Bukan, tapi dari diri sendiri. Diri sendiri ya. Nah, itu yang terpenting. Kita punya target sendiri gitu kan. Nah, terus kira-kira ada nggak sih harapan di bisnis based corporation ini? Harapan gimana? Harapannya pengen sukses kah, lebih sukses kah dari yang sebelumnya? Kalau harapan pasti. Ya? Pasti. Karena kan di bisnis ini kita harus punya impian. Oke. Harus punya impian yang benar-benar kita mewujudin. Entah itu pengen beli kendaraan motor mobil secara cash, ataupun pengen bisa bikin rumah secara cash. Dan ya itu emang impian. Saya masih muda gitu kan, masih umur 24. Pengen punya aset yang berupa kayak motor, ya, mobil. Pasti memang punya tujuan dan punya impian yang memang harus dicapai gitu ya. Terus juga pengen nikah juga kan. Iya. Pengen ya, semua orang pasti pengen nikah, dan pengen biayanya itu ya pengen kita tanggung sendiri. Oke. Ya sekarang walaupun orang tua nawarin, tapi tetap pengen dari usaha sendiri. Oke. Nah, impiannya itu. Makanya mumpung saya masih umur 24 kan, masih ada jarak buat ya berumah tangga. Ya kita merintis. Kita perintis bukan pewaris gitu kan. Banyak orang-orang yang berkata seperti itu gitu. Untuk orang-orang yang memang sedang merintis usaha gitu kan. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Ini mengenai bisnisnya. Rian ini ngejalanin bisnisnya itu secara online apa memang offline? Kalau untuk sekarang online. Untuk sekarang online? Online. Itu online. Di media sosial apa kayak gimana gitu? Di TikTok, di Facebook Reel, di YouTube Short, Instagram Reel, sama di snack video. Saya teraba semua. Teraba semua ya? Teraba semua. Karena memang
ya secara logika offline itu mungkin lebih menguras tenaga dibandingkan dengan online ya. Terus juga ilmu prospek online-nya prospek offline-nya belum terlalu matang. Iya, belum terlalu matang, lagi ya sambil mempelajari. Belajar lah kalau ya. udah benar-benar yakin, benar-benar paham prospek offline, ya nantinya juga saya pasti turun. Karena walaupun saya merasa nggak bisa, ya jangan membatasi diri. Pasti bisa kalau kita belajar. Makanya ya udah belajar prospek offline, cuman untuk sekarang ini masih fokus di online. Sekarang fokus di online. Tapi ada keinginan gak sih buat ngejalanin bisnisnya via offline gitu? Maksudnya dua-duanya gitu, offline maupun online? Pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Ada untuk ngejalaninnya secara offline. Ya kan untuk sekarang kan untuk lebih fokus ke online. Nah, nantinya ketika udah menguasai marketing ataupun support system online-nya, nah baru ya terjun ke offline. Ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Rian ini adalah bahwa kita nggak melulu ambil pelajaran dari yang memang udah dapet bonusnya, rewardnya kayak motor, rumah. Kita bisa ambil pelajaran dari yang memang baru aja merintis, baru aja gabung di business based corporation. Contohnya adalah Rian ini, ya. Karena memang rata-rata gitu kan, orang-orang banyak mewawancarai orang yang udah dapet reward gitu kan. Ini saya ngewawancarai orang yang belum dapat reward gitu. Ya kan? Karena memang gini, supaya orang-orang yang memang baru merintis ini itu dia semangat gitu. Gitu kan. Nah, tanggapan Rian perihal produknya nih. Produk dari Base Corporation. Itu kira-kira ada nggak sih produk yang memang kualitasnya dari Base Corporation ini bisa mencakup ke masyarakat luas gitu. Karena memang kan jarang banget orang yang ngomongin business based corporation ini show up produknya. Banyak produk PT Base. Karena kan produk PT Base sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya pupuk. Pupuk pertanian ya. Yang keduanya kesehatan. Kesehatan. Nah, salah satunya pupuk, kesehatan, bahkan adiktif bahan bakar. Gitu. Karena menurut saya, nah banyak yang mengabaikan ini adiktif bahan bakar nih, eco-racing. Menurut saya eco-racing itu kebutuhan. Karena zaman sekarang 100 meter pun pakai motor. Iya, zaman sekarang. Iya. Nah, betul. Waktu itu saya pernah dari Purwokerto ke Bandung, nggak pakai eco-racing. Itu dari Purwokerto itu, dari bener-bener kedap-kedip ya indikator bensinnya. Sampai Bandung, sampai daerah Lembang, itu 2 kali ngisi berarti 103 ribuan kalau nggak salah. Ya ambil 100 ribu lah. Itu udah tinggal 1 strip lagi. Oke. Terus dari Purwokerto ke Bandung. Nah, pas pulangnya saya nyobain pakai eco-racing, dan sama saya nggak mampir ke rumah, dari Bandung langsung ke Purwokerto. Langsung ke Bandung ke Purwokerto. Dari Bandung itu ngisi full pertalite ya, dua-duanya pertalite. Pas berangkat juga pertalite. Ngisi pertalite, terus pakai eco-racing, ngisi lagi di daerah waktu itu di Karangpucung. Nah, dari Karangpucung ke Purwokerto cuma ngisi 13 ribu. Oke. Berarti habisnya cuma 67 ribuan. Nah, yang pertama 100 ribu, yang kedua 67 ribu. Berarti ada perbedaan 33 ribu. 33 ribu selisihnya. Nah, 33 ribu itu kalau kita misalkan pakai setiap hari, itu keuntungan besar loh. Kalau dihitungin loh. Iya. Coba. Jadi memang dari produk ini memang berasa banget efeknya gitu kan. Nah, cuman selain dari eco-racing, kira-kira ada nggak sih produk yang memang sama Rian ini dipakai sehari-hari gitu? Selain eco-racing ya. Ada waktu itu susu kalsi. LVN kalsi. Nah, itu enak tuh buat badan. Bahkan ada Habs Pro. Itu kan bisa dikonsumsi juga. Berarti itu
memang produk-produknya itu dikonsumsi juga. Iya, dikonsumsi. Karena mau dijual aja kan kita juga butuh produknya. Terus juga kan dari PTBS juga menganjurkan konsepnya itu PCA, pakai produknya. Karena kalau kita nggak pakai produknya, gimana kita mau presentasi ke orang lain, menawarin Iya, produknya, kalau kita nggak tahu khasiat produknya. Nah, yang ketiga kan udah PCA, udah ceritakan manfaatnya, arahkan ke peluang bisnisnya. Jadi misalkan nih buat petani gitu kan, untuk pupuk sekarang kan mahal, mahal. Terus keduanya belinya dibatasin, ketiganya kimia merusak pH tanah. Kualitasnya juga. Iya, di PTBS ini pupuknya bagus. Ketika kita menjadi reseller harganya murah. Ketiganya kita yang paling pentingnya nggak dapat pupuknya doang, tapi kita dapat aset, dapat Dan poin. penghasilan juga. Iya, dapat penghasilan juga, dapat poin juga yang dimana poinnya itu akumulasi, nggak ada tutup poin, nggak ada target. Jadi cepat lambat ya kita nentuin, nggak dari perusahaan nggak dikasih target enggak. Jadi nah waktu itu saya bisa menyimpulkan di bisnis ini berarti yang jadi bos itu bukan mentor, bukan sponsor, bukan perusahaan, bukan owner ya, tapi yang menjadi bos di perusahaan ini ya diri kita sendiri, impian kita sendiri. Kita mau 1 tahun tembus mobil 150 juta, ya berarti kitanya yang harus benar-benar ngejalaninnya serius, belajar dari belajarnya juga. Misalkan saya mah mau 2 tahun aja nggak apa-apa, ya itu mah terserah. Gitu. Karena memang banyak kasus orang yang baru daftar, maksudnya ya kisaran setahun itu udah dapat penghasilan dan juga udah dapat rewardnya ya, contohnya motor. Terus yang di atasnya nggak dapat apa-apa. Nah, itu banyak banget kasus kayak gitu tuh. Nah, berarti dari sini bisa menyimpulkan bahwa nggak selamanya yang diuntungkan pun di atas. Iya. Bahkan banyak orang ngomong, ini bisnisnya menguntungkan di atas. Emang mungkin secara hukum alam ya bisnis apa yang tidak diuntungkan di atas? Nggak ada bisnis yang mencari rugi kan? Pasti yang diuntungkan, misalkan waktu itu saya jadi karyawan, bos saya kan diuntungkan. Iya kan? Iya. Logikanya kayak gitu lah. Karyawan Indomaret apa Alfamart kan yang punya Indomaret diuntungkan. Nah, di PTBS juga seperti itu, cuman nggak semata-mata menguntungkan yang di atas gitu. Jadi bisa juga kita upline kita bisa kita lebih banyak gitu dapat komisinya. Karena di bisnis ini tuh bukan siapa yang duluan yang dapat, tapi siapa yang kerja dia yang dapat. Gitu. Jadi buat orang-orang yang memang punya pandangan bisnis di Best Corporation ini nguntungin di atas, karena semua bisnis juga sama nguntungin di atas. Mau jadi karyawan juga nguntungin di atas, malah lebih nguntungin yang di atas juga. Kita mas setengah aja udah di situ ini tanpa merendahkan pekerjaan apapun. Cuman kalau memang kita punya impian, gitu kan, punya impian, punya tujuan, punya sesuatu yang ingin dicapai lebih, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Tadi kan bilang bahwa tujuan Rian itu untuk dapetin new ambassador ya? Ya. New ambassador itu kan akhir tahun ya? Target paling lambatnya akhir tahun. Target paling lambat akhir tahun. Nah, buat teman-teman yang memang belum bergabung, jadi tunggu apa lagi gitu. Jangan sampai kita telat bisa dibilang ya, telat gabung lah. Maksudnya jangan nunggu dulu jadi haters, terus tiba-tiba ketika udah gabung baru ngerasain gitu. Terus saya jadi penyesalan gitu. Kenapa nggak dari dulu? Karena untuk zaman sekarang, coba misalkan teman-teman mau nyari kerjaan. Sekarang susah nyari kerjaan. Iya, betul. Nyari kerjaan susah. Sekalipun itu lulusan sarjana. Iya. Sekalipun berpendidikan gitu kan. Apalagi yang nggak berpendidikan. Ya, bukan yang ngerendahin atau gimana ya. Terus juga kalau misalkan mau memulai bisnis ataupun buka usaha, modalnya gede. Iya, betul. Resikonya juga apalagi? Belum ada yang ngebimbing. Ya kan? Tapi di bisnis PTBS ini modalnya cukup kejangkau, cukup dengan 2,6 juta saja. Minimalnya? Minimalnya. Itu pun kita nggak duit hangus, tapi dapat produk. Yang produk itu luar biasa banget, bisa kita pakai sesuai kebutuhan kita kan. Karena kita dapat produknya itu bebas campur, bebas pilih sesuai keinginan kita, nggak ditentuin dari perusahaan. Nah, sekarang kalau di luar sana buka bisnis dengan 2,6 juta, bisnis apa? Modalnya sekali seumur hidup. Bisnis 2,6 juta. Mungkin ada kan?
Mungkin ada. Mungkin Cuma ada. pengetahuan saya sih 90% susah. susah. Nggak ada kan. Susah. Bahkan jualan cilok aja, ya bukan saya ngejelekin tukang cilok ya. Jualan cilok aja modalnya nggak cukup segitu. Iya. Sekarang gerobak cilok ataupun gerobak-gerobak yang dorong harganya nyampe 2 juta sampai 2,5 juta. Iya. Di bisnis corporation ini yang memang belum punya pengalaman dalam berbisnis, dalam menjual produk itu kita ada trainingnya, ada mentornya dan itu gratis ya. Gratis Kan? Nah, itu. Bahkan iya masih inget tuh waktu itu ada kan saya waktu itu yang jadi karyawan itu waktu itu megang akun Instagram 8. Terus juga megang akun TikTok juga buat promosi. Bos saya waktu itu training TikTok 4 jam itu bayarnya 3,5 juta. 4 jam doang loh. 4 jam doang. 4 jam doang belajar TikTok marketing itu bayar uangnya 3,5 juta. Itu sekali doang. Nah, di bisnis corporation setiap minggu kita belajar mengenai nggak TikTok doang, Facebook juga, Facebook ADS, Google ADS, Facebook itu ya, apa namanya? Intinya perihal soal marketing lah ya. Itu ada gratis gitu. Gratis. Iya. Nah, itu luar biasa sih. Maksudnya support sistemnya udah disediain sama tim kita terkhusus untuk Prime Team. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, yang mau di mentorin, ini ada Kang Rian. Ada Kang Rian, terus juga bisa juga ke saya juga, nanti saya sama Kang Rian bakal nyantumin nomor WA kita di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi, jangan banyak mikir, apalagi yang masih muda. Contohnya Kang Rian, terus sebelumnya ada Kang Fajar, umur 19 tahun, Kang Rian 24 tahun. Dia keluar dari zona nyaman gitu. Karena memang semakin kita bertambahnya umur pasti semakin banyak kebutuhan, apalagi yang memang udah berkeluarga ya. Nah, itu bapaknya aja gabung gitu kan, anaknya didaftarin, katanya adik-adiknya didaftarin juga ya. Ada saya didaftarin. Adiknya didaftarin juga. Ah, itu ini keluarga yang menurut saya yang berpikir secara luas gitu, karena penghasilan ini bukan stuck di hanya satu tempat, tapi keluarganya Rian ini pinter, bisa nyari rezekinya itu di beberapa tempat, nyari peluangnya itu bukan hanya di satu tempat, tapi beberapa tempat, biar memang punya kesempatan dapat penghasilan tambahan dan juga bisa mencapai tujuan yang memang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman yang mau daftar bisa sama Kang Rian, bisa sama saya, nanti kita bakal nyantumin. Atau mungkin yang mau komentar juga silahkan. Nah, mungkin itu aja. Makasih banget ya udah wawancara, dan ini banyak pembelajaran banget dari Rian, karena memang saya menghadirkan narasumber yang memang belum mendapatkan rewardnya, tapi sedang menuju ke sana gitu. Karena untuk pembelajaran juga bagi teman-teman yang memang lagi merintis di bisnis based corporation, biar tetap semangat dan juga hasilnya real gitu. Nggak pilih-pilih juga, nggak pilih-pilih orang. Semua berkesempatan buat sukses, semua berkesempatan buat punya penghasilan, semua berkesempatan buat dapetin reward-rewardnya dan juga bisa berhasil di bisnis based corporation. Oke, Yan, makasih banget udah ngobrol-ngobrol banyak. Jadi ya buat teman-teman jangan lupa like, subscribe juga. Salam.